Persamaan ini mempunyai akar-akar yang positif. Nilai minimum dari jumlah kuadrat akar-akar tersebut adalah yang ditanya pada soal ini adalah nilai minimum. Nilai minimum dari mana? Dari jumlah kuadrat akar-akarnya. Jadi pertama, yang diketahui kita punya persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurangi p min 2x ditambah p plus 6 sama dengan 0. Akar-akarnya positif. Misalkan saja akar-akar mereka adalah x1 dan x2. Maka x1 dan x2 ini bernilai positif. Nah, lalu di sini yang ditanya adalah nilai minimum. Nilai minimum dari jumlah kuadrat akar-akar. Berarti kalau jumlah kuadrat akar-akarnya dikuadratkan, berarti kita tahu bentuknya x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Ini adalah bentuk jumlah kuadrat. Jumlah dari kuadrat-kuadrat akar. Nah, kita tahu nih, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu dapat dijabarkan menjadi x1 plus x2 kuadrat dikurangi 2 kali x1 x2. Nah, kita tahu juga bahwa x1 plus x2 itu adalah jumlah dari akar. x1 kali x2 itu adalah perkalian dari akar-akar. Berarti bisa kita cari dulu di sini. Dari akar persamaan yang ini, kita tulis x1 plus x2 dirumuskan dengan min b per a. Nah, berarti bisa kita masukkan di situ. B adalah koefisien dari x, berarti ini sama saja dengan p min 2. Oke. Lalu x1 dikali x2, c per a. Berarti di sini c-nya adalah p plus 6 per 1. Berarti jawabannya p plus 6. Tinggal kita substitusi ke sini. Kita punya p min 2 kuadrat dikurangi 2 kali p plus 6 sama dengan p kuadrat min 2p plus 4 min 2p min 12. Disederhanakan lagi, kita punya p kuadrat min 4p min 8. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Bentar, ini ada yang keliru ya. Min 2p. Nah, ini ada yang salah hitung nih. Nah, oke. Nah, di sini hasilnya p kuadrat min 4p plus 4 min 2p min 12 sama dengan p kuadrat min 6p min 8. 4 dikurangi 12 berarti kan 8 ya. Nah, itu ternyata bentuk dari x1 ditambah x2 kuadrat itu bentuknya p kuadrat min 6p min 8. Nah, yang kita cari adalah nilai minimum dari fungsi ini. Nah, bagaimana cara mencari nilai minimum? Konsepnya mencari nilai minimum dari suatu fungsi, nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi, misalkan saja fungsinya fx. Maka langkahnya adalah yang pertama, kita turunkan fungsinya, kita sama dengankan 0. Kita cari nilai variabel x-nya. Setelah itu kita substitusi ke fungsi awal, substitusi ke fx. Nah, hasil dari substitusi tadi adalah nilai minimum atau nilai maksimumnya. Nah, seperti itu. Jadi, di sini kita tahu ternyata x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu kan bentuknya fungsi p, fungsi dengan variabel p. Berarti dari sini kita tahu ini sama saja dengan fp. Langkahnya tadi kita turunkan, lalu kita sama dengankan 0. Berarti turunan dari p kuadrat adalah 2p. Turunan dari min 6p adalah min 6 sama dengan 0. Min 8 turunannya 0 ya. Nah, di sini kita punya 2p sama dengan 6, jadi p-nya sama dengan 3. Setelah mendapat nilai p-nya, langkah selanjutnya kita substitusikan ke fungsi ini.
kita kembalikan F3 berarti 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 dikurangi 8. 9 dikurangi 18 dikurangi 8. Berapa ini? 9 dikurangi 18 min 9 min 8 hasilnya adalah negatif 17 gitu. Ini adalah nilai minimumnya. Jadi jawabannya adalah yang A, negatif 17.